Ya, pemirsa, Presiden mengakui ada banyak tantangan dalam menjalankan pemerintahan, bekerja untuk rakyat, bersih, melayani, mengabdi, efektif, hemat anggaran adalah visi pemerintahan Presiden Prabowo. Tantangannya, bagaimana menyebarkan visi pemerintahan bersih dan profesional itu ke seluruh penjuru Nusantara. Saya langsung berbincang begitu ya, atau berdiskusi tentang hari ini kita sudah selesai melaksanakan pilkada serentak dan mungkin ini adalah pertama dalam sejarah Republik ini dalam konteks politik prosedural ya, yaitu pemilu. Dalam hal ini pilkada ada 1.533 pasangan calon di 37 provinsi, di 415 kabupaten dan 93 kota serentak melaksanakan. Sebagian pihak ini Pak Sudirman menyebut bahwa demokrasi prosedural di Indonesia sudah semakin matang. Bagaimana Anda melihat gelaran pilkada serentak ini? Ya, ada satu media menyebut begitu dan tergantung dari sisi mana melihatnya. Ya. Kalau kita meletakkannya sebagai harapan bisa jadi tadi prosedur ya. Ya. Misalnya sekarang ini ada satu gejala yang hadir memilih kepala daerah itu lebih rendah daripada tingkat partisipasi pemilihnya ya. Itu kabarnya karena soal kejenuhan, karena soal skeptisisme segala macam itu. Tapi juga sisi lainnya sekian ratus pilkada, 545 kalau tidak salah. Iya betul, totalnya 545. Itu tidak ada satu keributan yang signifikan, artinya. Itu perlu dicatat tuh ya. Artinya itu kita syukuri bahwa pemilu sebagai satu prosedur yang ya sudah itu kita kerjakan dengan baik tanpa ribut-ribut. Catatannya tentu ada sejumlah catatan. Tapi tadi kalau dikatakan apakah sudah makin matang atau tidak, itu debatable. Itu debatable karena kita juga masih melihat cerita mengenai cawe-cawenya mantan kepala negara segala macamnya. Itu sesuatu yang menurut saya barangkali bukan aspek legal tapi lebih pada etik yang selalu kita perdebatkan. Jadi persoalan selalu etik kayaknya beberapa waktu terakhir ini. Nah, ingin sedikit komentar pidatonya Pak Prabowo tadi. Sangat menarik karena itu dikemukakan dalam forum resmi. Forum pertama kali beliau dilantik sebagai kepala negara, kemudian disaksikan oleh seluruh, bukan hanya tanah air, tapi seluruh dunia kan. Bahkan hadir di situ para diplomat dan juga pemimpin negara dari berbagai negara. Jadi harusnya itu satu statement yang powerful yang sekarang kita sedang menunggu. Apakah ajakan harus berani memperbaiki diri, harus berani melakukan introspeksi, harus berani melakukan mawas diri itu sesuatu yang betul-betul akan dilaksanakan karena memang itulah indahnya demokrasi. Begitu terjadi pergantian leadership kepemimpinan, ya waktunya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Catatan yang kemarin kita tengok kembali, yang salah tidak diteruskan, itulah yang namanya memperbaiki diri kan. Jadi itu gagasan yang sudah diluncurkan melalui kata-kata, tinggal tindakan konkretnya. Publik sekarang menunggu. Betul. Dari Pak Prabowo sendiri begitu ya. Dan kita tidak boleh terlalu dini menyimpulkan apapun karena kan baru bekerja sebulan lebih ya barangkali. Jadi kita lihat. Tapi yang pasti publik menunggu itu ya. Betul. Karena kalau dari kata-kata gagasan yang diluncurkan itu sudah nilainya luar biasa sebenarnya. Baik, kalau dari Mas Umam sendiri melihat seperti apa konteks pilkada kita sudah selesai melalui demokrasi prosedural untuk kepemimpinan nasional, begitu juga di legislatif. Nah sekarang baru-baru ini, baru beberapa hari terakhir ini kita menuntaskan. Sebenarnya ini adalah tantangan besar juga ya ketika mampukah kita menggelar pilkada serentak ini. Dengan pertanyaan yang sama, menurut Anda apakah secara prosedural kita sudah cukup matang? Dari berbagai faktor tadi disebutkan Pak Sudirman Said, dalam konteks etik tadi masih ada persoalan, tapi secara teknis misalnya yang kita khawatirkan misalnya isu SARA, kerusuhan dan lain sebagainya tidak ada. Secara TSM ya, terstruktur sistematis masif memang tidak ada, tapi ada satu dua di berbagai daerah muncul sempat ada memang. Bagaimana Anda melihat secara umum dulu? Mengukur tingkat kematangan demokrasi, terutama dalam konteks desentralisasi, itu tidak semata-mata dari aspek keberhasilan penyelenggaraan pemilihan dalam konteks ini adalah pilkada. Tetapi bagaimana kemudian proses demokrasi lokal itu kemudian bisa berdampak pada hadirnya tata kelola pemerintahan lokal yang baik atau local good governance. Kalau misal kemudian itu bisa dihadirkan, kemudian masyarakat mendapatkan impact yang cukup memadai, ada public delivery service yang cukup baik, maka itu bisa dipahami
bahwa kematangan berdemokrasi memang betul-betul matang, bukan semata-mata semua berjalan lancar, tidak ada mobilisasi kekuatan yang kemudian berkonfrontasi ya. Karena bagaimanapun juga saya setuju yang disampaikan Pak Sudirman Said tadi, bahwa tidak ada apa-apa di atas kertas, di lapangan, bukan berarti bahwa kemudian di lapangan itu bebas dari money politics, bahwa di bawah itu kemudian lepas dari belenggu oligarki dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian harus kita refleksikan bersama. Karena bagaimanapun juga penyelenggaraan Pilkada 2024 adalah sebuah eksperimen baru dari teman-teman di Senayan dan juga pemerintah. Yang harapannya ketika Pilkada didekatkan dengan Pilpres dan juga Pileg, maka kemudian diharapkan akan ada satu kepemimpinan bersama dari pusat, daerah, betul-betul fresh, baru, sehingga kemudian dalam menjalankan agenda kepentingan dalam konteks kebijakan publik itu bisa kemudian berjalan tidak lancar, tumpang tindih, tapi tidak tumpang saling tindih, koordinat, kemudian nanti di tengah nanti ganti lagi dan sebagainya. Tetapi satu hal yang harus difahami bahwa ketika kemudian itu dilakukan, maka praktis akan terjadi semacam shutdown dalam konteks proses ya. Karena pemerintahan baru sekarang dengan nomenklatur yang berbeda, praktis 46, 48 posisi baru di kementerian, di kabinet, kemudian sekarang 545 kepala daerah baru, untuk menjalankan itu dengan SOTK baru, dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda, maka dibutuhkan konsolidasi, adaptasi, dan kemudian proses negosiasi kepentingan di level elit maupun akar rumput. Maka praktis saya bisa menduga dengan mengurus SOTK, nunggu perpres dan sebagainya, kemudian penyeragaman aturan, itu paling cepat 6 bulan, efektif 1 tahun. Artinya bisa lamban maksudnya? Pemerintah baru, termasuk pemerintah di tingkat lokal, bisa bekerja secara efektif praktis di 2026. Nah, begitu? Ini yang kemudian, sebagai contoh Mas, kalau misal kementerian baru, misalnya pecahan-pecahan dari kedirjenan, imigrasi, transmigrasi, kemudian kebudayaan, itu kan dari kedirjenan-kedirjenan. Maka praktis per sekarang, itu anggarannya kan anggaran dirjen, berapa ratus miliar, yang kemudian baru bisa diubah praktis di APBN-nya di APBNP. Kapan APBNP? Baru cair praktis September tahun depan. Nah, kita bisa menduga bahwa kalau misal di pemerintah pusat juga butuh waktu, ruang kontemplasi, ruang konsolidasi yang cukup panjang, di level daerah juga tidak jauh berbeda. Nah, ini yang hubungannya dengan daerah tadi apa? Kalau tadi kan memang kementerian ada banyak perubahan nomenklatur antara 48 tadi, memang ada tunggu di APBNP yang tadi cairnya September, berarti artinya tahun 2025 besok itu juga praktis masih tidak akan ada yang signifikan secara penganggaran. Artinya ini ke daerahnya gimana? Ke daerahnya gimana? Ini artinya yang sedang belajar ini bukan hanya di tingkat pusat, di tingkat daerah yang 545 kepala daerah tadi juga sedang belajar bersama-sama, terutama mereka yang bukan dari incumbent. Nah, ini yang kemudian tentu dibutuhkan komitmen bersama ya. Kita berharap juga misalnya Kemendagri sebagai elemen yang membawahi berbagai stakeholders di pemerintah daerah bisa melakukan proses konsolidasi lebih cepat. Karena begini Mas, kalau ukurannya adalah aspek kekuatan menghadirkan inovasi kebijakan publik di tingkat lokal, maka praktis desentralisasi ini hanya bisa melakukan itu hanya di sekitar Jawa dan beberapa titik-titik kekuatan wilayah di luar Jawa. Selebihnya praktis mereka hanya ngatung tuh. DAU dan DAK. Selebihnya apakah kemudian bisa dihitung berapa persen wilayah di luar Jawa yang bisa menghadirkan inovasi kebijakan sehingga memunculkan economic powerhouse baru di Indonesia. Jadi yang ada DAU, DAK dan kemudian menjalankan tugas rutin. Nah, tidak ada sebuah layanan publik yang genuine, yang baru. Nah, ini yang perlu kita hitung lagi. Apakah kemudian desentralisasi bisa menghadirkan public delivery service yang baik, bisa menghadirkan esensi demokrasi. Sebelum lebih jauh ke sana, saya ingin coba menggarisbawahi soal sinkronnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ya. Tadi konteksnya juga itu. Itu tadi memang satu hal yang menarik. Tapi saya izin tanya ke Pak Masa dulu. Kita ingat saat 7 November, Rakornas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengingatkan kepada para kepala daerah yang hadir saat itu bahwa sekali lagi digarisbawahi tidak ada visi lain selain visi presiden. Nah, bagaimana Anda melihat itu bisa benar-benar terwujud nanti? Tadi Mas Umam juga sempat menyinggung bahwa
pemilu yang dilaksanakan secara serentak di tahun yang sama, pemilihan presiden sudah ada hasilnya, pemilihan kepala daerah yang baru juga sudah ada hasilnya. Diharapkan ini semua start sehingga bisa sama-sama awal, tidak ada yang diganti di tengah-tengah. Mungkinkah ini bisa terwujud jika konteksnya juga kita hubungkan dengan soal otonomi daerah, Pak Masa? Ya, yang pertama kita harus paham dulu ya. Ya. Sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial. Ya. Itu yang pertama. Jadi tanggung jawab secara menyeluruh itu tetap pada presiden. Kalaupun ada visi daerah, itu adalah menggambarkan lebih kepada kepentingan lokal. Tapi dalam konteks kebijakan nasional, maka yang mendrive itu adalah presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, presiden itu diberikan kewenangan yang sangat kuat. Jadi walaupun multi partai, tapi kalau menyangkut kepentingan nasional atau kalau saya mengatakan ini sudah pada politik negara, maka kepentingan yang utamakan itu adalah politik negara. Misalkan persoalan ketimpangan. Ya, ketimpangan sosial itu tidak hanya persoalan lokal, itu ada kait-mengkait dengan sistem kekuasaan, ekonomi politik yang terpusat dan seterusnya. Itu satu contoh soal. Soal lain yang menarik adalah 25% anak-anak akan mengalami kelaparan. Itu pidato Pak Prabowo. Ya, jadi ada beberapa isu yang sangat fundamental, yang sangat krusial, dan itu adalah menyangkut national interest. Nah, kembali lagi kepada presiden, ya, bagaimana bisa mendrive kebijakan-kebijakan nasional itu, kemudian daerah-daerah itu tidak ada pilihan lain, ya, kecuali ikut. Boleh berbeda, tetapi itu yang sifatnya lokal. Jadi kalau kemudian ada tumpang tindih, kemudian harusnya tidak terjadi, ya? Tidak terjadi, itu berarti ada persoalan, ya, pada level kepimpinan daerah. Kita nggak tahu apakah bagaimana dia cara membaca persoalan nasional. Ya. Kalau kita melihat ke belakang ya, ini melihat sebagai evaluasi ke belakang. Kan sulitnya ketika ada 1-2 daerah atas nama otonomi daerah kemudian mungkin tidak selaras, bukan tidak selaras untuk berbeda jauh, tapi mungkin ada perbedaan bagaimana mengeksekusi ya, kurang lebih seperti itu. Maka bagaimana pemerintahan pusat itu melakukan penghukuman, tanda kutip ya, karena hasil pilihan rakyat juga. Jadi artinya bagaimana memberikan sanksinya pemerintah pusat itu sebagai wujud untuk bisa sama gitu maksudnya, Pak Masa? Ya, satu kewenangan pemerintah pusat adalah dalam mendistribusikan anggaran. Ya, sebenarnya itu kuncinya mudah sekali. Dan bahkan itu kalau pemerintah pusat, dalam ini adalah Kemendagri, dia punya sistem evaluasi terhadap pembangunan daerah, itu sebenarnya sangat mudah dikontrol. Apabila kepala daerah tidak bisa memenuhi kepentingan nasional, kebijakan nasional yang ditetapkan oleh presiden, maka itu ada sanksinya kepada penganggaran. Dalam konteks penganggaran sanksinya. Iya. Apalagi kalau hasil evaluasi itu tidak mencapai ya target-target yang sudah ditetapkan. Nah, saya kira presiden itu harus tegas. Dan presiden tidak boleh ya ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Nah, ini kembali lagi, tentu kan presiden itu dibantu oleh menteri-menteri. Nah, jadi sebenarnya tugas menteri-menteri itu adalah bagaimana menerjemahkan, kemudian sekaligus mengoperasionalkan melalui birokrasi, ya kementerian, lalu sekaligus juga mengevaluasi. Saya kira 3 hal itu. Nah, kalau menteri itu dia tidak mampu untuk menjalankan itu implikasinya pada kebijakan presiden. Walaupun Pak Presiden, Pak Prabowo pidatonya itu kan saya jadi boleh juga ini ada suatu harapan baru ya. Ya, tapi pertanyaan tadi Pak Sudirman saya kira juga tadi sudah mengatakan. Publik menunggu. Menunggu. Ini semua menunggu ya. Apakah pidato Pak Prabowo itu bisa nggak diwujudkan? Salah satu contoh lagi, saya yang sederhana. Soal law enforcement. Penegakan hukum itu bukan hanya persoalan ada yang di peradilan, tapi bagaimana menertibkan birokrasi. Ya, bagaimana birokrasi supaya efisien, bagaimana kerja birokrasi tidak bocor, bagaimana kerja-kerja birokrasi itu accountable di dalam penggunaan anggaran dan juga accountable di dalam outputnya, outcome-nya. Ya. Hasilnya. Kalau sistem itu ada dan bisa diefektifkan, saya kira komando ya presiden
sebagai komandan ya. Ya. Jadi pidatonya itu akan bermakna kalau ini bisa dijalankan. Tetapi kalau lini-lini mulai dari kementerian ke bawah tidak mampu, saya kira agak susah. Ada garis bawah publik menunggu karena apa yang dilontarkan oleh pemimpin nasional dianggap luar biasa, ada harapan. Tapi dari sisi lain tadi Mas Umam bilang kalau kerja-kerja secara teknisnya praktis baru 2026 itu bisa berjalan mulai maksimal. Nah, kapan publik bisa, selama apa publik bisa menunggu apa yang dikatakan dan itu bisa terjadi dalam bentuk perbuatan?